Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi malam dimatikan oleh Allah kematian kecil, itu tidur. Kita panjang umur, maka doa kita setelah bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan nanti kepadanya kita akan dikumpulkan. Kesyukuran atas nikmat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekal, untuk menambah sangu bagi kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu di akhirat nanti. Dan alhamdulillah, di antara bekal sangu yang kita kumpulkan, yang kita persiapkan adalah bermajelis seperti ini, bermajelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita berkelanjutan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Sekarang bab 48. Mungkin kitabnya bisa dibagi yang ada. Ada sebagian kitab biar lebih bisa mengikuti. Bab 48. Ada beberapa dulu kita taruh di rak, ada sekitar 20-an. Judulnya adalah Bab Man Hazala bi Allah awil Quran awil Rasul. Bab orang yang bergurau dengan bahan gurauan berupa penyebutan Allah, Al-Quran, dan Rasul. Bergurau, tapi bahan gurauannya adalah penyebutan Allah, Al-Quran, dan Rasul. Wa man hazala billahi au bi kauniyah aw syar'iyyah au bi rusulihi fahuwa kafir. Barang siapa yang bergurau, bercanda, mengolok-olok Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya, maka dia kafir. Lianna munafatal istihza' lil iman munafatun azimatun. Karena istihza', mengolok-olok di dalam masalah keimanan adalah perbuatan yang mengikis habis keimanan.
sehingga kafir. Kita mengetahui perbuatan-perbuatan kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada bentuk kemungkaran yang kalau orang melakukan masih ada keimanan padanya, karena imannya berkurang dan tidak sampai habis. Ada yang berkurangnya sedikit, ada yang berkurangnya banyak, sesuai dengan tingkat kemungkaran. Dan ada bentuk kemungkaran yang kalau orang melakukannya mengikis habis keimanan, sehingga nggak ada keimanan, maka dia murtad. Contohnya adalah mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jadi mengikis habis keimanan, maka orangnya kafir. Kaifa yasharu wa yastahzi'u bi amrin yu'minu bihi. Bagaimana mungkin orang mengolok-olok? Bentuknya bisa candaan, bentuknya bisa gurauan, tetapi ketika itu merupakan olok-olok, maka bagaimana mungkin seseorang melakukannya? Padahal perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang harus dia imani dan dia agungkan. Tentang Allah, seseorang harus mengimaninya dan mengagungkannya. Tentang Rasul, seseorang harus mengimaninya dan mengagungkannya. Tentang ayat-ayat Allah, seseorang harus mengimaninya dan mengagungkannya. Loh kok bisa? Kemudian dijadikan bahan olok-olok, bentuknya candaan, gurauan dan semacamnya. Maka ini kemungkaran yang mengikis habis keimanan, sehingga pelakunya kafir. Wal kufru kufrani. Kekufuran itu ada dua macam. Kufrun i'rad wa kufrun mu'aradah. Kufru i'radin wa kufru mu'aradatin. Kufur ada dua macam. Yang pertama i'rad, berpaling. Yang kedua melawan. Kalau misalnya orang tidak mau mengambil Islam, yang bahannya berhala gitu aja, namanya berpaling. Itu i'rad. Tetapi ada yang melawan. Nah, contoh yang sedang dibahas ini kufur melawan, bukan berpaling. Wal mustahzi kafirun kufru mu'aradatin. Orang yang mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya, jenis kufurnya adalah kufur melawan. Fa wa a'dham mimman yasjudu li sanamin faqat. Ini adalah perkara yang lebih besar daripada orang yang menyembah berhala saja. Karena orang menyembah berhala saja berarti dia kufurnya kufur berpaling sudah. Tetapi mustahzi, melawan, dan yang melawan itu lebih besar daripada yang berpaling. Makanya Syekh Utsaimin kemudian mengatakan wahadhil mas'alah khatiratun jiddan. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Ini perkara yang berbahaya sekali. Wa rubba kalimatin awqa'at bisahibiha al-bala bal wal halak wa huwa la yash'ur. Betapa banyak ungkapan-ungkapan yang seseorang tidak merasa ketika mengucapkannya, sesungguhnya menjerumuskannya ke dalam malapetaka, menjerumuskannya ke dalam mara bahaya. Faqad yatakallamul insan bil kalimah min suhtillah azza wa jalla la yulqa laha balan yahwi biha finnar. Betapa banyak orang berbicara dengan kalimat-kalimat yang hal itu
menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dalam satu riwayat disebutkan seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan yang ternyata pembicaraan itu adalah pembicaraan yang tidak Allah ridhoi, tetapi pembicaraan yang Allah murkai dan menjatuhkan dia ke dalam neraka sejauh antara langit dan bumi. Jadi bahayanya lisan bisa menjadikan seseorang kafir, dan jenis kufurnya kufur mu'aradhah, kufur melawan, bukan sekedar kufur i'rad, kufur berpaling. Kadzalika man istahza'a bil ayat al-kauniyah, bukan saja orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran yang menjadi kafir, tetapi juga mengolok-olok ayat kauniyah. Apa yang kita rasakan, kita saksikan, kita lihat di alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah tentang kebesaran Allah dan tentang keesaannya. Kemudian orang mengolok-olok ini sama saja bisa menjadikannya kafir. Di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh, barangkali di sini terjadi atau tidak. Inna wujudal harri fi ayyamis syita safahun. Panas-panas, hujan-hujan kok ada panas, bodoh ini. Atau qala inna wujudal bardi, inna wujudal barad fi ayyamis saif safah. Atau sebaliknya, musim hujan begini kok ada panas, kebodohan ini. Fadha kufrun mukhrijun anil millah. Maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Allah berkuasa dengan perbuatannya. Musim panas, kemudian di tengah-tengah panas yang sangat menyengat, Allah turunkan hujan, Allah berkuasa. Ada apa kemudian orang mencela, mengolok-olok dan mengatakan ini suatu kebodohan? Atau di musim yang sangat dingin, hujan lebat, kemudian bersamaan dengannya Allah jadikan ada panas. Ya Allah berkuasa. Ada apa kemudian orang mengolok-olok perbuatan Allah? Ini namanya istihza bil ayat al-kauniyah, mengolok-olok ayat kauniyah. Ini contoh yang diambil oleh Syekh Utsaimin yang beliau jumpai. Barangkali di sini apa contohnya? Intinya adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu, kemudian orang mengolok-olok, bisa berupa candaan, gurauan dan yang lainnya. Yang jelas maknanya mengolok-olok itu bahaya sekali. Misalnya melihat suatu ciptaan Allah, binatang yang kecil, uget gitu ya. Kemudian kita melihat, apa ini diciptakan? Fungsinya apa ini? Sia-sia. Allah berkuasa dan Allah Al-Hakim Maha Hikmah. Tidak ada apapun yang Dia ciptakan kecuali ada hikmahnya. Kok kita memasuki wilayah yang bukan wilayah kita? Meskipun candaan, gurauan, hati-hati, karena itu bisa mengolok-olok. Dan ini membatalkan keislaman karena mengolok-olok ayat kauniyah. Jadi bukan ayat Qur'aniyah saja yang bisa membatalkan keislaman seseorang, tetapi mengolok-olok ayat kauniyah juga bisa membatalkannya. Summa i'lam anna al-ulama ikhtalafu fi man sabballaha aw rasulahu aw kitabahu hal tuqbalu taubatuhu. Kemudian tentang orang yang mengolok-olok Allah atau ayatnya atau rasulnya, jika bertaubat, taubatnya diterima apa enggak?
Jika bertobat, taubatnya diterima apa enggak? Nanti insya Allah ayatnya kita bahas pada halaman 154 di dalam buku yang kita pegang. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang berikutnya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi di sini apakah terhadap Allah ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Gak usah minta maaf. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Sehingga kemudian para ulama mengatakan kalau tobat diterima apa enggak ya? Karena redaksi Al-Qur'annya la ta'tadiru. Gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Nanti insya Allah kita bahas secara agak rinci. Kita lanjutkan dulu apa yang merupakan syarahnya Syekh Utsaimin. Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, al-qaulul awal annaha la tuqbalu wa huwa al-masyhur 'indal Hanabilah bal yuqtalu kafiran. Pendapat yang pertama, enggak diterima taubatnya. Orang yang mengolok-olok Allah, orang yang mengolok-olok ayatnya dan Rasulnya, tidak diterima tobatnya. Jadi gak ada pilihan, dia dibunuh sebagai orang kafir. Bukan diterima tobatnya, tetapi harus dibunuh sebagai orang kafir. Wala yusalla alaih, tidak disolati. Wala yud'a lahu birahmah, tidak didoakan dengan rahmat. Karena mendoakan rahmat hanya untuk muslim. Dia telah kafir karena perbuatan mengolok-oloknya, maka tidak didoakan dengan rahmat. Wa yudfanu fi mahallin ba'idin an quburil muslimin, dan dimakamkan jauh dari pemakaman kaum muslimin. Memang enggak boleh muslim dan kafir pemakamannya dicampur, tidak boleh, harus dipisah. Dia enggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Walau qala innahu taba atau innahu akhta, meskipun dia menyatakan bertobat dan menyatakan dirinya bersalah, enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Inna hadhihi riddah amruha 'azimun wa kabirun la tanfa'u fiha taubah. Ulama yang berpendapat di sini yang masyhur dari kalangan Hanabilah mengatakan ini perkaranya sangat besar, maka tidak bermanfaat taubatnya. Sehingga dinyatakan dibunuh sebagai orang kafir. Sampai ada pendapat ulama yang seperti ini menunjukkan ini perkara yang sangat besar sekali, mengolok-olok, perkara yang sangat besar sekali. Selama ini kita membahas tentang kesyirikan, dosa yang sangat besar, betul. Sekarang kita membahas sesuatu yang lain yang tidak kalah besarnya, yaitu mengolok-olok. Karena kufrunnya bukan sekedar kufrun i'rad, berpaling, tapi kufrunnya kufrun mu'aradah, melawan. Wa qala ba'du ahli ilmi, pendapat yang lainnya, apakah taubatnya diterima apa tidak? Innaha tuqbalu idza alimna sidqa taubati ilallah. Taubatnya diterima jika benar-benar diketahui dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Wa aqarra ala nafsihi al-khata', dia mengakui pada dirinya telah berbuat kesalahan. Wa wasafallaha ta'ala bima yastahiqu min sifati ta'zim, dan dia nyata-nyata mensifati Allah dengan sifat-sifat keagungan. Jadi yang kedua menyatakan taubatnya diterima. Li'umumil adillah ad-dalah ala qabuli taubah, berdasarkan keumuman dalil bahwasanya orang berbuat salah kayak apapun, kalau bertobat pasti Allah taubati. Di antaranya adalah surat Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah menerima dosa seluruhnya. Jadi bentuk-bentuk melampaui batas apapun pelakunya jangan putus asa. Termasuk mengolok-olok, ini perkara yang melampaui batas. Jangan putus asa. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa keseluruhannya. Maka pendapat ulama yang kedua, taubatnya diterima berdasarkan keumuman ayat ini. Allahu a'lam. Yang menjadi poin bagi kita adalah sampai sedemikian rupa ulama berbeda pendapat, menunjukkan ini perkara yang besar sekali. Diterima apa tidak taubatnya, diterima apa tidak taubatnya. Ulama berbeda pendapat. Maka ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Wa hadha huwa sahih, kata Syekh Utsaimin, yang sahih adalah pendapat yang kedua. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah taala cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwasanya taubatnya diterima. Illa anna sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluhu bi khilafi man sabballah fa innaha tuqbalu taubatuhu wa la yuqtal. Syekh Utsaimin mengatakan taubatnya diterima, tapi dibedakan antara mengolok-olok Allah dengan mengolok-olok Rasul. Kalau mengolok-olok Rasul, taubatnya diterima tapi wajib dibunuh. Taubatnya diterima, tetapi secara keputusan hukum dia wajib dibunuh. Kalau mencela atau mengolok-olok Allah, taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Kenapa? Lianna haqqallah dun haqqar rasul. Bal anna Allah ahbarana bi'afihi an haqqihi idza taba al-'abdu bi annahu yafiru dzunub jami'an. Amma sabar rasul fa innahu yata'allaq bihi amrani. Kenapa berbeda? Orang kalau mencela atau mengolok-olok Allah, taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Soalnya dia berbuat hanya terkait menciderai hak Allah. Dan Allah sudah menyatakan tentang luasnya ampunan. Siapa saja berbuat dosa, perkara yang melampaui batas, kemudian bertaubat dengan benar-benar bertaubat, Allah mengampuninya. Jadi tidak dibunuh. Adapun kalau mengolok-olok Rasul, maka terkait dua perkara. Kalau mengolok-olok Allah hanya satu perkara saja, hak Allah dilanggar, maka dia cukup bertobat, enggak dibunuh. Tetapi yang mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dua perkara, al-awwal amrun syar'i liqaulihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa la yuqbalu idza taba. At-tsani amrun syahsyi liqaulihi min bani Adam wa la yajibu qatlu li haqqi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dua perkara, yang pertama dia mencela Rasul, dan ini perkara syariat. Rasul kau dicela, Rasul kau dicela, ini perkara syariat. Nah, ada sisi yang kedua terkait dengan keberadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia, maka kalau ada orang mencelanya, dia wajib dibunuh. Jadi berbeda. Kalau Allah berarti menciderai haknya Allah saja, sisi syar'i saja. Tapi kalau mengolok-olok Nabi, sisi syar'i dan sisi manusiawi. Sama seperti ini misalnya. Sama misalnya seperti ini. Orang mencuri, dia bertobat kepada Allah, diterima, kaitannya dengan Allah selesai.
dia telah mengakui tentang kesalahannya, sehingga kaitannya dengan Allah selesai. Tapi masalahnya terkait dengan orang yang dicuri, barangnya mesti dikembalikan karena terkait dengan dua hak, terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak manusia. Gak bisa orang mencuri, saya sudah taubat kepada Allah, berarti urusannya selesai. Ini ada hak manusia yang harus dia selesaikan juga, barangnya kembalikan, baru urusannya selesai. Baru urusannya selesai. Nah, demikian pula di dalam mencela Allah dan mencela Rasulnya, makanya dibedakan. Syekh Utsaimin mengatakan yang mengolok-olok Allah, taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Adapun yang mengolok-olok Rasul, taubatnya diterima tapi wajib dibunuh. Kita jadi ingat pernyataannya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas mengatakan orang yang membunuh taubatnya tidak pernah diterima oleh Allah. Kita jadi bingung, apa maksudnya? Ibnu Abbas mengatakan orang yang membunuh taubatnya tidak pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata penjelasannya seperti ini. Orang membunuh, yang dibunuh mati. Yang dibunuh mati. Kaitannya dengan Allah selesai ketika dia menyatakan dirinya salah. Tapi kaitannya dengan hak manusia, dia nggak bisa minta maaf. Gimana minta maaf? Orangnya sudah mati. Kalau orangnya masih hidup, ya minta maaf. Sehingga hak Allah dan hak manusia dua-duanya diselesaikan. Ini kan orangnya mati. Hak dengan Allah, di mana dia melanggar hukum Allah, dia telah mentaubatinya selesai. Tapi terkait dengan manusia, dia nggak bisa minta maaf, orangnya sudah mati. Kecuali kalau bisa dibangun, bangun, saya minta maaf, ya, kan nggak bisa. Makanya ada statement dari Ibnu Abbas, orang yang membunuh taubatnya nggak diterima karena sesungguhnya dia baru menyelesaikan satu hak. Di sini Ibnu Abbas mau menegaskan di situ ada dua hak. Hak Allah dan hak manusia. Baik. Yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tadi, dibedakan antara mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Rasul, juga merupakan pandangan Ibnu Taimiyah. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad allafa kitaban fi dzalika ismuhu As-Sarim Al-Maslul fi hukmi qatli sabir Rasul. Ibnu Taimiyah telah menulis banyak kitab. Ibnu Taimiyah telah menulis sebuah kitab tentang masalah ini yang judulnya As-Sarim Al-Maslul fi hukmi qatli sabir Rasul. Pedang terhunus di dalam menghukumi dibunuhnya pencela Rasul. Ini buku sudah diterjemahkan dalam edisi Indonesia, ada yang dengan judul Pedang Terhunus bagi Pencela Rasul. Wa dzalika li'annahu istahana bihaqqir Rasul. Karena orang tersebut telah merendahkan haknya Rasul. Jadi ada dua hak, hak syar'i dan hak adami. Kalau misalnya ada yang bertanya, fa in qila alaysa qad thabata anna minan nas man sabbar Rasul wa qubila minhu wa atlaqahu. Bukankah dari dulu banyak orang mencela Nabi? Bukankah dari dulu banyak orang mencela Nabi, tapi Nabi meresponnya, menerimanya, kemudian orang tersebut dibebaskannya? Nabi enggak membunuh. Kalau ada orang mengatakan demikian, bagaimana? Nabi enggak membunuh. Orang yang mencela Nabi, mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, Nabi menerimanya dan kemudian Nabi membebaskannya.
ujiba bala hadha sahih lakin hadha fi hayatihi wa qad asqata haqqahu wa ba'da mauti la nadri fa nanfudhu ma narahu wajiban fi haqqi man sabbahu sallallahu alaihi wasallam. Betul, hal itu betul, Nabi membebaskannya, Nabi tidak membunuhnya, tetapi itu terjadi ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, di mana Nabi telah memaafkannya. Adapun ketika dia mati bagaimana? Tidak tahu urusannya. Yang jelas kita berbuat sebagaimana yang wajib, yang semestinya. Yang mencela Rasul dibunuh. Jadi jangan disamakan ketika beliau masih hidup. Dan kenyataannya banyak Nabi mengetahui munafik. Nabi mengetahui, yang para sahabat tidak tahu. Tapi Nabi mengetahui si fulan munafik. Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Untuk suatu alasan tertentu. Apa? Li'alla yatahaddats an-nas anna Muhammadan yaqtulu sahibahu. Biar gak ada orang ngomong, oh Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Orang tidak tahu bahwasanya si fulan munafik. Taunya si fulan ini pengikut Nabi. Kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuhnya? Berarti Nabi membunuh pengikutnya sendiri. Ini kan menjadi fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh pengikutnya sendiri. Padahal dia munafik. Tapi kan orang tidak tahu. Makanya Nabi tidak membunuh orang munafik. Karena akan menjadi fitnah. Makanya tidak bisa kemudian orang mengatakan Nabi diolok-olok, dihina, nggak membunuhnya, tapi membebaskannya. Maka jawabannya itu ketika beliau masih hidup. Beliau memaafkannya. Adapun setelah mati urusannya adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika beliau sudah wafat, kita menunaikan yang semestinya. Siapa saja mencela Nabi, mengolok-olok Nabi, wajib dibunuh. Sekarang kita memasuki ayat yang dinukil di dalam buku kita, surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kita baca lagi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dibaca yang keras Abi Ibrahim artinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sudah beriman. Kita lihat di bawahnya tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini. Saya ulangi lagi terjemahnya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang yang mereka perbuat, tentunya mereka akan menjawab, oh enggak, kami hanya canda saja. Kami hanya bersenda gurau saja. Kami hanya bermain-main saja. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Gak usah minta maaf. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seseorang yang berkata,
Belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut di dalam peperangan. Maksudnya mengolok-olok Nabi dan para sahabat yang qurra, yang hafal Al-Quran, yang ahli Al-Quran. Bahwasanya Nabi dan orang-orang yang hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, sebagai orang yang cuma mikirin perut saja. Dalam peperangan ngacir lari. Ada seorang sahabat yang menyaksikan omongan orang tersebut, yaitu Auf bin Malik. Auf bin Malik kemudian mengatakan, omong kosong yang kamu katakan. Kamu ini orang munafik. Jadi langsung dihadapi sama Auf bin Malik radhiyallahu an. Sungguh akan aku kasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Auf bin Malik bergegas untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sampai Auf bin Malik di hadapan Nabi, belum sampai kepada Nabi, ayat telah turun duluan. Jadi ayat lebih dahulu turun daripada laporannya Auf bin Malik. Maka turun ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, kemudian orang tadi yang mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya sebagai orang yang perutnya buncit, mikirnya cuma perut, dalam peperangan ngacir, penakut, kecil nyalinya, dia mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki ontanya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau. Kami hanya ngobrol-ngobrol sebagaimana orang-orang musafir ngobrol, ngisi waktu saja." Ibnu Umar yang menyaksikan pemandangan atau kejadian tersebut menuturkan, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana onta Rasulullah. Jadi Nabi sudah berada di atas onta. Orang yang mengatakan tadi, yang dilaporkan oleh Auf bin Malik, megangin pelana ontanya Nabi, minta maaf, cuma canda, cuma senda gurau. Dia terus memegangi pelana ontanya Nabi sambil kakinya tersandung-sandung. Ini Ibnu Umar yang menuturkan melihat kejadian tersebut. Maka Nabi kemudian mengatakan dengan ayat yang tadi diturunkan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jadi jawaban Nabi ketika dia minta maaf. Terkait ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayanu ilmillahi azza wa jalla bima sayakun. Yang pertama adalah penjelasan tentang ilmunya Allah, bahwasanya dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Penjelasan tentang ilmunya Allah, bahwasanya dia Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Coba kita lihat redaksi ayatnya. Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu tanya mereka, niscaya mereka mengatakan, ini pakai fi'il mudhari'. Ini pakai fi'il mudhari'. Jika kamu tanyakan pada mereka, pasti nanti mereka akan mengatakan begini-begini. Maka poin yang pertama, penjelasan bagi kita tentang ilmu Allah. Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Redaksinya pakai fi'il mudhari'.
Wala in sa'altahum, jika kamu tanya mereka, layakulunna, niscaya mereka akan mengatakan. Jadi Allah menginformasikan sesuatu yang belum terjadi. Nantinya akan mengatakan begini, kami cuma canda saja, kami cuma bergurau saja. Tentunya bukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk meyakini, mengimani bahwa ilmu Allah meliputi sesuatu yang belum terjadi. Karena dia Al-Khaliq, dialah Tuhan, maka ilmunya meliputi sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita makhluk manusia, ilmu kita meliputi perkara yang telah terjadi. Sesuatu yang belum terjadi kita tidak tahu. Tidak sulit untuk mengimani hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yahkumu bima anzalallahu ilaihi haitsu amaru ayakul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa yang bisa kita ambil dari ayat? Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ini menegaskan Nabi ketika memutuskan bukan dari dirinya. Nabi ketika memutuskan bukan dari dirinya, tapi Nabi memutuskan berdasarkan keputusan Allah. Makanya orang yang meminta maaf tadi, Nabi respon dengan yang Allah turunkan, apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Maka bentuk penegasan, Nabi kalau memutuskan bukan dari dirinya, tapi dari keputusan Allah. Maka dari sini sekaligus kita mendapatkan poin besar. Kalau kita telah berikrar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita harus mencukupkan diri dari apa yang beliau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita bertakarub kepada Allah? Cukup melihat utusannya mengajarkan bagaimana. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Cukup melihat utusannya mencontohkannya bagaimana. Jadi di luar itu no. Dan ini konsekuensi syahadat kita. Makanya kan orang yang berbuat bid'ah perkaranya besar sekali. Menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tetapi di dalam praktek keberagamaannya bikin-bikin syariat sendiri. Maka itu perkara besar. Di sini ada penegasan, Nabi tidak pernah memutuskan, Nabi tidak pernah menyampaikan apapun terkait dengan syariat kecuali dari keputusan Allah. Nabi menyampaikan saja. Kemudian yang ketiga, anna a'dhamal kufri al-istihza' yakunu billahi wa ayati wa rasulihi bidalil istifham. Poin yang ketiga adalah bentuk kekufuran yang paling tinggi adalah mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Dipahami ini bentuk kekufuran yang paling tinggi adalah dengan redaksi istifham, pertanyaan. Billahi, pakai A, istifham, apakah? Billahi wa ayati wa rasulihi, apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Maka di sini ada sebuah ambil bahwa sebesar-besarnya kekufuran adalah mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Yang tadi di awal kita sudah sampaikan, kekufuran ada dua, kekufuran i'rad, berpaling, dan kekufuran melawan. Mengolok-olok di sini kekufuran yang bentuknya melawan, jadi lebih besar. Maka dikatakan sebesar-besarnya kekufuran. Kemudian Arabi, faedah yang keempat dari hadis ini, anal istihza billah wa ayati wa rasulihi wa a'dham istihza liqaulihi abillahi wa ayati wa rasulihi wa taqdimul muta'alliq yadullu alal hasr kanahu ma baqiya illa an tastahzi'u bihaulai alladziina laysu mahallal istihza bal
ahqul haq haula'i tsalatsah. Redaksi ayatnya adalah redaksi dengan pembatasan. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Seakan-akan dipahami selain ketiganya boleh diolok-olok. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jadi redaksinya redaksi hasr, redaksi pembatasan. Terhadap tiga jangan sekali-kali mengolok-olok. Terhadap tiga hal ini Allah, ayatnya dan Rasulnya jangan sekali mengolok-olok. Seakan-akan selain ketiganya kita boleh mengolok-olok. Bukan demikian maksudnya. Tapi redaksi al-hasr, redaksi pembatasan di sini bahwasanya Allah, ayatnya dan Rasulnya jangan kita mengolok-olok. Bahwasanya mengolok-olok terhadap tiga hal ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Jadi ini yang dimaksud. Mengolok-olok terhadap tiga hal ini adalah perkara yang merupakan sebesar-besarnya perkara. Makanya redaksinya dengan redaksi hasr, pembatasan. Bukan berarti selain ketiganya boleh diolok-olok, bukan. Tetapi menegaskan sebesar-besarnya mengolok-olok adalah terhadap tiga hal ini, Allah, ayatnya dan Rasulnya. Kemudian poin yang kelima, annal mustahzi billahi yukfaru. Poin yang kelima menunjukkan orang yang mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya, hukumnya kafir. Makanya di dalam ayat disebutkan la ta'tadiru, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Yang tadi kita bahas sampai ulama terjadi dua pendapat, diterima tobatnya apa enggak? Diterima tobatnya apa enggak? Jadi ini perkara besar sekali, hukumnya kafir, mengolok-olok Allah, ayatnya dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan ini harus menjadikan kita berhati-hati dengan lisan kita. Jangan sekali-kali bercanda, bergurau, dan bahan untuk bercanda, bahan untuk bergurau itu dari syariat. Tentang penyebutan Allah, tentang penyebutan ayat, tentang penyebutan Rasul. Jangan sekali-kali. Contohnya, saya ambil contoh yang nyata. Seseorang ngajak kawannya sholat. Ayo sholat, sudah adzan. Kawannya merespon maksudnya canda. Halah, sholat itu nomor 2. Ya betul, sholat nomor 2. Yang pertama apa? Syahadat. Semacam ini jangan terjadi. Karena candaan semacam ini, guruan semacam ini, khawatirnya istihza biddin. Khawatirnya bentuk mengolok-olok di dalam agama. Jadi intinya jangan pernah bercanda, bergurau bahannya syariat. Jangan pernah bercanda, bergurau bahannya syariat. Apapun, ya kalau mau diambil contoh-contoh, kadang-kadang suka terjadi pada teman-teman. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali, karena bisa merupakan istihza biddin. Kadang-kadang juga dengan gambar-gambar yang di WhatsApp itu maunya canda, tetapi bisa merupakan istihza. Dan kita nggak segan-segan menegur dalam grup. Afwan ya ikhwah semuanya, ini ya kita bahas tentang ini. Ada yang mengatakan, masa itu menuduh anak mengolok-olok agama? Ya anak nggak menuduh, cuma ini perkara besar. Kalau mau canda ya canda saja, jangan sekali-kali dengan bahan syariat. Jadi kadang ada yang terima, kadang ada yang enggak. Kenapa kita nggak segan-segan negur? Soalnya ulamanya saja terjadi dua pendapat semacam itu, diterima tobatnya apa enggak. Jadi ini kan perkara besar sekali.